Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga pada malam hari ini bisa bertemu di dunia maya ya Bapak Ibu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan Nabi alam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada era sekarang ya, era teknologi Bapak Ibu. Semoga kelak di akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak on cam terkait sinyal ya Bapak Ibu, perangkat saya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Siap, terlihat Pak. Ya, terlihat Oke. Pak. Terima kasih responnya. Kira tampilannya tidak bisa tampil ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini kita sedikit berbagi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana penyusunan terkait dengan aksi nyata yang pada kesempatan kali ini tidak menggurui Bapak Ibu. Hari ini kita sedikit berbagi bagaimana alur-alur dalam penyusunan aksi nyata Bapak Ibu. Izinkan sedikit berkenalan Bapak Ibu. Nama saya Agus Azhari. Saya guru olahraga di SMA Negeri 1 Peninggabaya Bapak Ibu. Guru penggerak angkatan ke-7. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke topik Bapak Ibu ya. Di mana ketika kita untuk membuat aksi nyata Bapak Ibu, tentu kita akan memilih topik pada pelatihan mandiri ya. Kita akan memilih ya Bapak Ibu topik mana yang nanti Bapak Ibu akan mengerjakan aksi nyatanya Bapak Ibu. Di topik ini banyak sekali modul-modul yang nanti Bapak Ibu kita kerjakan ya. Kemudian di setiap modul Bapak Ibu kita tentu akan mengerjakan post-test. Nah, di setiap modul itu ada post-test. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, sudah familiar bahwa kita semua menggunakan PMM. Nah, namun ini sedikit kita flashback bahwa cara membuat aksi nyata itu alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita buka topiknya lalu mempelajari modul-modulnya Bapak Ibu. Nah, di setiap modul-modul ini Bapak Ibu kita kerjakan post-test. Nah, di setiap post-test ini kita harus bisa mengerjakan tes-tes yang sudah disediakan Bapak Ibu. Sampai semua post-test akhir ya di setiap modul itu bisa kita selesaikan. Lalu pada akhir dari post-test kita setelah selesai pada post-test itu kita akan membuka aksi nyata Bapak Ibu. Nah, di dalamnya itu ada pilihan aksi nyata Bapak Ibu. Ya, tentunya di pilihan ini
Yang dimaksudkan bahwa aksi nyata yang kita pilih itu yang sekiranya bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Ada yang untuk guru, ada juga yang untuk kepala sekolah. Nah, di masing-masing topik ini ya Bapak Ibu, pilihan aksi nyatanya berbeda-beda ya. Namun pada satu konteks topik yang sama. Kemudian Bapak Ibu cermati guidance-nya ya, artinya langkah-langkah atau panduan. Nah, di sini seperti gambar yang saya tampilkan ini adalah menerapkan ide-ide praktis pembelajaran numerasi. Nah, di sini ada dalam kurung guru. Nah, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang guru, maka sebaiknya kita akan pilih yang di sini memperjelas bahwa ini untuk guru begitu. Kemudian yang tadi, yang di bawah, seandainya kita kerjakan yang di bawah, ini untuk kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini adalah panduan bagaimana Bapak Ibu kita membuat atau alur-alur bagaimana kita membuat sebuah aksi nyata Bapak Ibu. Nah, bisa sedikit saya bacakan, misalkan nomor 1, identifikasi kebutuhan dan kesiapan peserta didik, kesiapan alat, dan kesiapan satuan pendidikan. Nah, ini adalah alur-alur yang harus kita kerjakan nantinya setelah topik tersebut kita selesaikan pada post-testnya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah kita perhatikan petunjuk dokumen yang harus kita unggah Bapak Ibu. Ya, di sini ada pilihan. Pastikan dokumennya lengkap, kemudian pastikan juga terdapat laporan umpan balik. Lalu di sini ada format PDF atau video. Nah, jika untuk PDF ini maksimal 10 MB dan yang untuk video maksimal 50 MB. Nah, kemudian ini komponen inti Bapak Ibu dari sebuah aksi nyata yang harus kita buat. Yakni yang pertama ada judul. Kenapa? Di setiap aksi nyata itu tentu memiliki judul atau topik. Judul atau topik yang akan nantinya kita akan buat. Nah, terkait dengan judul ini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu menggunakan judul yang mungkin sekiranya Bapak Ibu gunakan lebih familiar, lebih keren, atau mungkin brandingnya Bapak Ibu guru terkait judul, namun sesuai dengan topik pada pelatihan mandiri. Nah, salah satu contoh yang saya buat di sini aksi nyata melakukan salah satu jenis berdiferensiasi. Nah, ini adalah judul. Judulnya adalah melakukan pada topik ya, pada topik perencanaan pembelajaran SMA, MA, SMK, paket C. Nah, itu untuk topik. Kalau judul, Bapak Ibu boleh membuat sebuah judul yang istilahnya bagus begitu, namun tidak terlepas pada topik tersebut. Kemudian Bapak Ibu, aksi nyata atau isinya, ya, isi yang tadi itu judul, sekarang ini adalah isi, bahwa isi ini atau aksi nyata sesuai dengan panduan-panduan atau guidance yang tadi, yang awal. Ya, setelah kita memilih aksi nyata itu, di sana ada rincian yang akan kita lakukan. Nah, isi atau langkah-langkah. Nah, kita anggap saja aksi nyata adalah langkah-langkahnya, guidance-nya di sini. Kemudian, Bapak Ibu, contohnya di sini melakukan salah satu jenis diferensiasi. Nah, ini judulnya Bapak Ibu. Lalu kemudian ini isinya, biasanya di langkah-langkah tersebut itu ada urutan-urutan bagaimana kita melakukan sebuah aksi nyata.
Apa yang tertera di guidance itu, itulah yang nanti, sebagai petunjuk untuk kita membuat aksi nyata tersebut. Komponen berikutnya yaitu refleksi. Refleksi dan umpan balik ini, hampir sama, namun apa namanya, refleksi itu adalah sebuah, bisa kita katakan kesimpulan kita ya, terhadap apa yang kita lakukan. Nah, refleksi ini boleh ada, juga boleh tidak, tergantung dari nanti guidance dari setiap topik ya, guidance dari setiap topik. Kemudian umpan balik Bapak Ibu. Nah, umpan balik ini wajib. Hampir topik pada pelatihan ini harus memuat umpan balik. Nah, seperti apa umpan balik yang boleh ya, umpan balik yang bisa divalidasi aksi nyata kita. Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu, model-model umpan balik yang dikatakan lolos ini ya, yang boleh digunakan. Contohnya Bapak Ibu menggunakan WA group ataupun WA pribadi atau japri langsung, perangkat WhatsApp ya, WhatsApp. Tidak mesti hanya WhatsApp, bisa juga media-media lain seperti Telegram, bisa menggunakan apa namanya, media lain, tidak hanya WhatsApp saja ya Bapak Ibu, mungkin Messenger boleh saja Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu capture ya, ambil di mana umpan balik dari rekan ataupun siswa itu kita capture. Nah, bentuknya seperti ini. Dan kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan kuis atau Google Form. Nah, Google Form boleh ya. Bapak Ibu nanti capture bagian di mana respon peserta didik ataupun rekan sejawat itu ya pada jawabannya. Kalau di form itu ada di sana jawaban, ketika kita klik jawaban di sana maka akan muncul respon-respon yang ditulis dari umpan balik yang ditulis oleh rekan sejawat ataupun peserta didik kita. Nah, ini yang di capture Bapak Ibu sebagai dokumentasi umpan balik. Yang ketiga, boleh Bapak Ibu menggunakan foto ya, foto dokumen lembar umpan balik siswa menggunakan buku Bapak Ibu. Misalkan peserta didik menulisnya di sebuah kertas ataupun buku. Nah, kemudian Bapak Ibu berikan pertanyaan terkait dengan apa namanya, di sana di petunjuk di sana di guidance-nya itu sesuai dengan topik Bapak Ibu. Lalu siswa menulis di sebuah buku. Nah, umpan balik yang diberikan oleh peserta didik ini kita foto Bapak Ibu ya, sebagai gambar yang nantinya akan kita muat pada aksi kita gitu, kita lampirkan umpan baliknya. Yang selanjutnya Bapak Ibu menggunakan media lain seperti Jamboard Bapak Ibu. Ya, ini Jamboard. Jamboard ini mirip-mirip seperti sticky note Bapak Ibu ya, pada dunia nyatanya begitu. Sticky note. Nah, pada aplikasi Jamboard usahakan dokumen atau foto kegiatan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lampirkan kemudian unggah di Jamboard tersebut sehingga kegiatan itu direspon atau diberikan umpan balik Bapak Ibu sesuai dengan apa pertanyaan yang nantinya Bapak Ibu ingin sampaikan kepada peserta didik ataupun rekan sejawat, sehingga diberikan respon di lembar-lembar seperti sticky note ini Bapak Ibu. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan media lain seperti
tidak hanya Jambot Bapak Ibu, bisa menggunakan media lain ya Bapak Ibu, umpan baliknya. Nah, ini komponen wajib Bapak Ibu ya. Ini komponen wajib itu pada aksi nyata. Yang pertama ada dokumentasi Bapak Ibu. Ini yang harus ada seperti foto kegiatan, kemudian modul ajar, atau paparan, atau media, atau asesmen dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah komponen wajibnya yaitu umpan balik. Nah, yang 4 tadi saya sampaikan itu seperti judul, kemudian refleksi itu boleh tidak ya sunnah lah istilahnya. Boleh ditulis atau boleh ditampilkan, boleh juga tidak. Namun yang wajib adalah yang ini. Komponen wajibnya dokumentasi, yakni berupa foto kegiatan, modul ajar, paparan atau media dan lain-lainnya. Yang kedua adalah umpan balik. Nah, untuk yang komponen pendukung ya, ini deskripsi dan refleksi Bapak Ibu. Ini komponen pendukungnya atau sunnahnya lah ya. Nah, kemudian di sini sedikit Bapak Ibu terkait dengan instrumen penelaah aksi nyata Bapak Ibu. Jadi, ketika ada dokumentasi di sini, ini dokumentasi Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah kriteria bagi penelaah Bapak Ibu ya. Nah, namun ini muncul pada paparan materi ya pada penelaah ini. Nah, umpan balik dan dokumentasi. Ini dokumen kewajibnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada dan sesuai panduan. Maka dokumentasi dan umpan balik ini wajib Bapak Ibu ya. Misalkan dokumentasinya Bapak Ibu pada aksi nyatanya ada dan sesuai panduan, maka pasti lulus Bapak Ibu. Yang kedua, ada tapi tidak jelas atau tidak terbaca. Nah, usahakan Bapak Ibu dokumentasinya harus sesuai Bapak Ibu ya. Nah, kemudian umpan baliknya juga harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guidance-nya, sesuai dengan guidance-nya. Ini cek dokumen pendukung. Jadi kalau misalkan dokumentasi Bapak Ibu dan umpan baliknya ini ada tetapi tidak jelas, ini nanti dokumen pendukung inilah kuncinya. Artinya di deskripsi dan refleksi ini nanti sebagai bukti dukung bahwa untuk memperkuat dokumentasi dan umpan baliknya Bapak Ibu. Nah, apabila tidak sesuai atau meragukan, maka sudah pasti tidak lulus. Maka ini sedikit gambaran Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat aksi nyata, maka perlu Bapak Ibu perhatikan hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu. Harus diperhatikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit langkah-langkah atau cara membuat aksi nyata Bapak Ibu ya. Komponen-komponen tersebut harus ada di dalam aksi nyata yang nanti kita muat. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu yang dapat saya berbagi pada malam hari ini. Nanti selebihnya kita akan diskusi ataupun tanya jawab Bapak Ibu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan aplaus kepada pemateri pertama kita yang telah menjelaskan, memaparkan bagaimana praktik baik dalam penyusunan aksi nyata di PMM. Jadi sudah dijabarkan dengan saya pikir yang cukup baik bagaimana langkah-langkah trik agar aksi nyata kita tervalidasi dan tentunya mendapatkan sertifikat dari pihak PMM. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ingin menyampaikan terkait dengan link sertifikat, kami belum share Bapak Ibu ya. Hati-hati terhadap berapa link yang jika itu bukan dari Pak Panji, jadi mohon untuk tidak diklik.
karena sertifikat resmi untuk linknya nanti kami akan kirimkan 15 menit menjelang akhir kegiatan kita. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu. Jadi ada link tadi yang sudah disebar, itu untuk tidak diklik Bapak Ibu, karena diarahkan ke tempat yang memang tidak sepantasnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pemateri kedua kita, yaitu Pak Mahmud Dianto yang akan menyampaikan materi optimalisasi komunitas belajar. Ini materi yang tak kalah menariknya juga Bapak Ibu. Mari kita simak dengan sebaik mungkin, baru setelah itu nanti kita akan diskusi dan tanya jawab. Langsung saja kita persilakan kepada pemateri kita dan kita sambut dengan meriah Pak Mahmud Dianto, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator Multazam, juga Pak Agus yang sudah menyampaikan, memulai diskusi dengan sangat hangat, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu berada. Dan insya Allah kita berkumpul di sini dalam suasana yang sama, dalam semangat yang sama untuk perbaikan kualitas pembelajaran tentunya. Terima kasih sudah bergabung di ruang room yang mungkin saat ini Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini menyisihkan beberapa waktu ya dari kesibukan Bapak Ibu luar biasa ini, Pak Agus. Terima kasih ada 89 orang yang sudah bergabung. Langsung saja kami izin share screen. Tek. Pak Agus bagaimana tampilannya? Sudah terlihat? Pak Multazam? Ya Pak, siap, terlihat. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini, kita akan sedikit mengulang kembali, mendalami apa sudah kita ketahui selama ini terkait dengan komunitas belajar. Di sini ada sedikit penambahan ini Bapak Ibu, semoga nanti berkenan Bapak Ibu dapat mengikuti sesi berbagi ini dengan hikmat. Di sini ada kata optimalisasi, artinya menguatkan apa yang sudah ada sebelumnya. Oke Bapak Ibu, perkenalkan saya Mahmud Dianto, adalah founder Guru Gaptek yang sering disebut dengan gesit aktif pinter teknologi. Kemudian saya juga adalah salah satu penggerak komunitas bergema BLPT Kemendikbudristek bersama Pak Agus dan juga Pak Multazam yang saat ini bersama kita di ruangan ini. Kemudian saya juga seorang guru penggerak ya Bapak Ibu angkatan 1 dan selesai kalau tidak salah pada tahun 2021, 2 tahun yang lalu ya. Kemudian pada angkatan 9 saya diamanahi menjadi seorang pengajar praktik untuk teman-teman guru penggerak. Kemudian saya juga seorang validator aksi nyata Bapak Ibu. Kalau Pak Agus ini beliau mungkin sudah masternya terkait aksi nyata. Kalau kita hitung sertifikatnya sudah luar biasa banyak Pak Agus nih. Tapi sayangnya tadi nggak dikasih contoh. Mudah-mudahan nanti ada dari Pak Agus kita dikasih spill contoh-contohnya aksi nyata yang memang 100% yang lulus tuh Pak Agus ya. Siap. Oke. Nah kebetulan waktu itu saya sempat menjadi validator aksi nyata di tahap pertama. Namun saat ini validator aksi nyata sudah dikemas dengan lebih baik dan alhamdulillah teman-teman dari validator ini sudah memiliki banyak sertifikat yang memang sudah tidak diragukan lagi aksi-aksi nyatanya. Kemudian secara kegiatan saya sehari-hari, saya juga sebagai kepala lembaga pendidikan kesetaraan ya untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah.
di lembaga swasta di Lombok Timur. Kemudian saya juga seorang ketua lembaga kesejahteraan sosial atau kita sebut dengan LKSA. Dan tugas pokok yang paling utama sama Bapak Ibu, saya adalah seorang guru pendidik seperti Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Jadi kita sama nih, ini tugas utama kita sebagai seorang pendidik. Tapi Bapak Ibu guru, secara umum tujuan dari sesi kita berbagi ini, yang pertama kita memahami pentingnya belajar, berbagi, dan berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita di sesi webinar ini salah satunya di optimalisasi komunitas belajar ini, kita memahami bahwasanya belajar itu sangat penting, berbagi itu sangat kita butuhkan, berkolaborasi menjadi kekuatan kita untuk menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita juga mengetahui fokus-fokus dari jenis-jenis komunitas Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menerapkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian kita mengetahui komunitas belajar guru antar sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini banyak ya jenisnya Bapak Ibu. Kemudian mengetahui peran pemangku kepentingan dan optimalisasi kompel. Ini peran pemangku kepentingan itu seperti apa nanti dalam komunitas kita yang kita bangun. Mungkin di ruangan ini ada Bapak Ibu juga sebagai guru sekaligus penggerak komunitasnya di sekolah masing-masing, atau mungkin ada di antar sekolah. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang coba kita untuk kuatkan kembali sehingga peran dari komunitas ini semakin optimal dan maksimal dalam memberikan dampak yang positif kepada anak-anak didik kita. Maaf sebelumnya Pak Mahmud. Ya. Ini slide-nya saya ingin tanya kepada peserta, apakah jalan slide-nya atau enggak ya? Enggak jalan. Enggak jalan, Pak, enggak jalan. Tadi, Pak. Enggak jalan ya. Nah, itu baru jalan. Pindah itu slide-nya. Oke. Nah, mantap, gas. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah sampai sini ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Mul. Ya. Inilah tujuan-tujuan dari sesi kita berbagi ini. Kita awali dengan semangat belajar Bapak Ibu. Jalan ya. Jalan Pak Mul. Kita memastikan nih. Siap, jalan. Terima kasih. Jalan, Pak. Oke. Kita mulai dengan semangat belajar dan berbagi nih Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan, ada nggak pengalaman yang Bapak Ibu lakukan atau hadapi, kenapa Ibu lakukan itu belajar secara terus-menerus? Pengalaman apa itu kira-kira? Kenapa Bapak Ibu mau belajar? Alasannya apa? Sebutkan dalam 2 kata, kenapa Bapak Ibu ingin terus untuk belajar? Kira-kira untuk apa? Bisa di kolom chat ya mungkin ya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu ingin terus belajar? Boleh dibuka. Kenapa kok Bapak Ibu kok butuh sekali untuk belajar? Kira-kira kenapa gitu? Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Boleh nggak dituliskan di kolom chat? Kolom chatnya dikunci, Pak. Oh, kolomnya dikunci ya. Oke, mungkin bisa dibuka. Oke. Sudah Bisa dibuka ya? Sudah dibuka. Oke. Oke. Boleh berikan respon Bapak Ibu. Kenapa kok saya harus belajar gitu? Ingin maju. Wah, luar biasa nih Pak Ma'ruf. Terima kasih. Saya terus belajar itu karena ingin maju. Ada respon yang lain selain Pak Ma'ruf? Bisa Pak Rauf bisa dibantu Bapak Ibu. Kenapa kok kita butuh untuk terus belajar? Menambah pengalaman. Wah, luar biasa. Mencapai tujuan. Wah, belajar kan sepanjang hayat, Pak. Wah, keren. Sudah 2 penujah. Apa? Belajar sepanjang hayat supaya jangan ketinggalan info. Wah. Iya bener ya. Apalagi kita saat ini kan akan kedatangan program baru dengan menteri yang baru ini Pak Multazam nih. Jadi Bapak Ibu guru siap-siap nih ya. Kurikulum merdekanya dengan PMM-nya. Mungkin nanti Pak Mukti nanti dengan program barunya. Belajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi banyak alasan kenapa kita itu ingin terus belajar Bapak Ibu ya.
Dan itulah yang dirasakan oleh teman-teman guru kita yang lainnya, Bapak Ibu guru. Jadi, komunitas ini bagaimana caranya mewadahi guru-guru untuk dapat mencapai tujuan masing-masing, Bapak Ibu. Dengan dikemas, dengan dikumpulkan dengan berbagai metode yang komunitas belajar, kita sebutnya nanti mungkin ada MGMP, kemudian ada musyawarah guru, mata pelajaran khusus mungkin, inklusif dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi beragam ya, Bapak Ibu, kita sepakat nih bahwasanya belajar itu penting dan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada ya, di situ ada tadi tuh paling tidak dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan, itu tergambar dalam beberapa poin berikut. Mendorong inovasi, tadi ada yang bilang agar selalu update ya. Meningkatkan pengembangan diri dan pribadi profesional, Bapak Ibu tadi ingin terus maju. Nah, luar biasa di Pak Rauf tadi itu. Kemudian bagaimana untuk berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Yang jelas, meskipun dua kata itu sudah mewakili dari 5 poin kenapa kita harus belajar, Bapak Ibu. Sekarang ada tampilan ini Bapak Ibu. Kira-kira di posisi ini, Bapak katakanlah nih Bapak Agus sama Ibu Nita ya di sini. Di situ Bapak Agus melihatnya dalam posisi bolanya merah. Kemudian Ibu guru yang lain melihatnya dalam posisi biru. Dan Bapak Agus mempertahankan bola ini warnanya merah, sedangkan Ibu guru yang lain mengatakan ini biru. Kira-kira di mana letak salahnya Bapak Ibu? Boleh open mic kalau yang ini. Silahkan siapa yang kira-kira siap open mic. Kira-kira apa alasan Pak Agus mempertahankan bahwasanya yang beliau lihat adalah bentuk bulat bola yang utuh berwarna merah. Oke, boleh open mic dan boleh raise hand. Kenapa kira-kira Pak Agus condong mengatakan bahwasanya bolanya full merah? Boleh angkat tangan mungkin? Siapa yang coba angkat tangan nih? Nggak ada benar dan salah nih Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Pak Multazam juga nggak nyiapin hukuman kayaknya. Kita hanya ingin Siap. mencoba. Iya, kita hanya ingin mencoba. Kenapa Pak Agus mempertahankan opini beliau bahwasanya bola ini merah? Oke, Ibu Nurlaila, boleh open mic Ibu. Kenapa kira-kira? Oke, Ibu Nurlaila? Ya. Oke, Ibu, silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi. mohon Waalaikumsalam mohon Pak, warahmatullahi wabarakatuh. mohon Pak anunya pertanyaannya diulang. Oke. Oke. Di sini ada 2 bola, 1 bola namun 2 warna Ibu. Nah, di situ Bapak Agus beliau berpendapat bola itu warnanya merah. Dan sedangkan Ibu guru yang lain mengatakan bola itu berwarna biru. Bapak Agus meskipun sudah diberitahu oleh Ibu guru, namun tetap beliau berargumen bahwasanya bola tersebut warnanya merah. Kenapa kira-kira Ibu? Ya, menurut saya Pak pendapat Ibu Pak Agus itu sama dengan Ibu siapa namanya tadi? Ibu Nita. yang ya, Ibu siapa? Bu sudah Nita. nih, ibu-ibu bilang. Ibu dan Iya, bapak wah. Ibu dan Bapak. Mungkin karena gini. pandangan kenapa dia Pak Agus tetap bilang merah karena pandangannya berbeda. Menurut pemandangan beliau. Itu menurut saya Pak. Sedangkan ibu guru itu kenapa dia tetap bilang biru? Dia juga berbeda. Lain kan pendapatnya, itu pemikirannya. Itu menurut yang Pak. Oke, Mungkin kalau bisa dengan ditambah demikian sama Bapak Ibu guru yang lain. oke, Ibu Terima Nur. kasih. Kalau menurut Ibu Nur, ini warnanya apa, Bu?
Kalau menurut saya merah dan biru kalau penglihatan. Terima kasih Bu Nur Iya untuk kan responnya yang sebelah-sebelah. positif. Luar Nggih. biasa. Nah, inilah peran dari komunitas belajar itu, Bu Guru. Oh, Mhm. Pak Rauf ingin menambahkan. Oh, silakan Pak Rauf, silakan Pak Rauf. Ya, Silakan Pak Rauf. Ya, silakan Pak Rauf, ingin menambahkan mungkin? Pak Rauf, halo. Oke, mungkin terkendala mic ya, kita tunggu. Satu lagi, respon mungkin dari Ibu Nirmala ya. Silakan Ibu Nirmala. Boleh open mic Ibu Nirmala. Oh iya, baik. Iya, Sudah terdengar ya, Pak? iya, jelas sekali. Kalau menurut saya, kalau ditanyakan masalah warna, ada beberapa warna yang saya lihat ya. Di sana ada warna merah, biru, termasuk putih, warna ungu juga ada di sana. Saya lihatnya biru. Pokoknya kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda ya, begitu banyak warna sebenarnya, bukan hanya warna merah dan warna biru itu saja. Seperti itu ya, Pak. Oke, wah luar biasa. Ibu Nirmalanya melihatnya secara luas ya. Luar biasa. Oh, Pak Muhasim mau nambah ya Pak Muhasim. Oke Pak Muhasim, tinggal satu nih Pak Muhasim. Ayo Pak Muhasim. Kenapa kira-kira Pak Muhasim? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau menurut saya sih tergantung dari masing-masing orang pandang itu kan. Tapi pada intinya akan mengerucut jadi satu. Meskipun kita memiliki sudut pandang berbeda, tapi nanti arahnya satu tujuan, yaitu mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Keren, keren. Wah, luar biasa ya dari ketiga Bapak Ibu guru yang sudah memberikan feedback yang sangat positif tadi itu, kita sudah berhasil mengumpulkan berbagai sudut pandang jawaban yang sangat berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya komunitas belajar itu mewadahi perbedaan itu, meluruskan miskonsepsi yang ada, dan salah satunya adalah menyatukan pendapat-pendapat yang kiranya melebar, seperti saat sekarang ini. Kayak kurikulum merdeka. Kalau kita tanya masing-masing individu per satu, dua guru akan memiliki pandangan yang berbeda. Namun ketika dia didiskusikan dalam komunitas belajar, akan mengalami sebuah kesimpulan yang lebih utuh pemahamannya itu. Itulah kenapa komunitas sangat diperlukan untuk menyatukan setiap perbedaan, kemudian meluruskan misinformasi yang diterima oleh masing-masing guru. Mungkin belum utuh. Adapun dari pemahaman, kalau kita melihat di kacamata yang berbeda, di sini ada dua warna atau bahkan lebih kata Ibu Nirmala tadi itu. Terima kasih Bapak Ibu guru, feedback yang positif luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sudah kita sampaikan tadi. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu guru, setiap orang yang pernah kita jumpai, pasti mereka akan memiliki opini yang berbeda. Karena mereka lebih mengetahui dari hal-hal yang selama ini di posisi Bapak, Ibu guru, si A, B, C, berdasarkan lokasi, berdasarkan culture, berdasarkan potensi sekolahnya masing-masing. Namun, hal ini akan menjadi sebuah masalah baru jika tidak ditemukan sebuah solusi, tidak ada dukungan, dan tidak ada kolaborasi. Inilah tujuan daripada komunitas itu, salah satunya kita kumpul pada malam hari ini Bapak Ibu guru, untuk meluruskan informasi-informasi yang mungkin belum sampai kepada guru-guru yang lain tentunya ya. Baik. Oke. Kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu guru, apa perbedaan antara
berkolaborasi dengan belajar? Boleh ditulis dalam kolom chat, berkolaborasi dengan belajar. Kalau kolaborasi itu apa? Belajar itu apa? Atau jawab dengan iya atau tidak. Bapak Ibu guru mudah-mudahan bisa menyimak ya contoh yang akan saya sampaikan ini. Jika dalam satu guru, dalam satu sekolah, seorang guru membagi tugas. Tugasnya Bapak A menyiapkan LCD untuk keperluan rapat. Bapak B sebagian narasumber dan Bapak C bagian konsumsi. Hal ini apakah dapat disebut kolaborasi? Jawab dengan singkat iya dan tidak. Pak Satria Wirayanato, iya. Oke. Oke, ada lagi? Iya. Oh, Pak Raffi, iya. Iya, oke. Bu Masim, oh iya katanya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalau saya memiliki 5 buah permen, pertanyaannya. Jika saya memiliki 5 buah permen, Bapak Ibu saya bagi 2, saya 3. Apakah ini disebut dengan kolaborasi? Tidak. Bukan. Wah, ini pemahamannya Bapak Ibu guru luar biasa ya. Oke. Nah, itu dia. Berkolaborasi adalah bagaimana membagi tugas sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak harus sama. Adapun permen yang kita bagikan tadi itu adalah berbagi ya, bukan kolaborasi, hanya bagi permen aja itu, nggak ada peran di sana, nggak ada tujuan. Sedangkan yang ilustrasi yang pertama, tujuannya adalah diadakannya pelatihan, itu tujuan utama, tapi berbagi perannya berbeda-beda. Terima kasih untuk feedback yang luar biasa dari Bapak Ibu guru, luar biasa. Kita kasih hadiah ya. Wah, luar biasa. Kita rayakan ini pemahaman yang sangat utuh, sangat baik dari Bapak Ibu guru, luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau pertanyaannya kita rubah Bapak Ibu guru? Ya. Semoga tidak ada masalah di sini nanti. Sudah berubah? Tolong diberikan respon. Berubah? Pak Mul? Ibu Pak Rao, berubah? Berubah enggak ini? Halo? Berubah? Berubah slide-nya? Tidak berubah slide-nya. Oh iya, memang bermasalah kalau dibuat semacam ini. Oke, tidak apa-apa. Oke. Sebenarnya di sini saya mau mengatakan semacam benar dan salah ya, tapi karena slide-nya nggak bisa kita klik karena nanti bermasalah juga, saya ingin membuat sebuah pertanyaan, tapi sayang sekali jawabannya sudah ada ini, tapi nggak apa-apa ya. Jadi, kalau kita bertanya apa itu komunitas belajar, ya, ada berapa komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar atau di kurikulum Merdeka yang kita ketahui Bapak Ibu guru? Jawaban dengan singkat di kolom chat. Ada berapa jenis komunitas belajar? Ayo, masih ingat nggak ada berapa? Kalau 51, 1, 2, 2, 4, 4, 5 mungkin? 3. Oh, Pak Muharrem 3 ya katanya. Oke, mungkin respon yang lain? Dari Pak Muharrem aja nih, hanya 3 Pak Muharrem, yang lainnya oh, Ibu Trisnawa, terima kasih 3. Wah. Terus ayo, Bapak Ibu ada berapa ini? Ada 1, Pak Muhsin karena ada 1, oke. Oke, ada 3, kita tunggu 2 lagi nih. Wah, ini kalau ada link Sofia hati-hati ya, apa Ibu Sinta Diana, tapi nggak apa-apa, ini adalah bagian Ada 3. bagian dari ada 3, oke. Di sini ada yang menyebutkan Bapak ada 1, ada 3, oke. Baik, inilah yang kita sebut dengan bagaimana melihat kacamata bola tadi Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak
Ibu Zulimah ada di sini, Bu Trisna ada di sini di ruangan yang sama, Bapak Muhsin juga dapat ruangan yang sama, bahwasanya komunitas belajar itu ada 3 yang benar ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, yang salah nggak apa-apa, karena memang mungkin Bapak Muhsin waktu itu baru melihat satu jenis. Namun komunitas belajar sesuai dengan peraturan dan Kemendikbudristek yang disusun dalam platform Merdeka Mengajar dan kurikulum Merdeka yang saat ini kita masih terapkan, itu ada 3 jenis komunitas belajar yang ada. Komunitasnya seperti apa? Yang pertama, komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa kita pelajari secara umum di buku panduan ya Bapak Ibu. Di situ ada buku panduan bagaimana kita memahami komunitas belajar secara detail di sana. Namun di sini tentu kita tidak bisa bedah ya, karena lumayan juga kalau kita buka ya Bapak Ibu ya, banyak itu. Nah, jadi secara umum komunitas belajar itu ada 3 jenis. Tapi sebelum kita ke sana ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini untuk menguatkan lagi Bapak Ibu. Apakah MGMP, MGBK, KKG, MKKS, KKS, MKPAI dan seterusnya adalah komunitas belajar? Boleh open mic nih, boleh bilang ya, tidak, dan seterusnya. MGMP komunitas belajar nggak Bapak Ibu? Boleh di kolom chat juga. MGMP termasuk komunitas belajar nggak? Oke, Ibu Nelly boleh? Ya. Oh, Pak Rauf ya Ya. katanya. Semangat sekali ya. Oke, yakin nih? Yakin ya. Oke, kalau Iya, gitu komunitas belajar. oke, terima kasih. Pak Muhasim, ini spesial untuk Pak Muhasim yang nomor 2 nih. Apakah rapat Dewan Guru, rapat kelulusan, rapat dana BOS dapat dikategorikan sebagai komunitas belajar? Tidak. Tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Oke. Tidak. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena Tidak membahas karena tidak membahas tentang pembelajaran kan? Karena di sana tidak ada keterlibatan masalah siswa, masalah Oh, pembelajaran. Ya, tidak ada. Dan tidak ada pembagian peran di situ. Tidak Oh, ada tidak ada pembahasan tentang pembelajaran. Wah, luar biasa ya. Analisisnya sangat tajam, sangat baik sekali, luar Cuma biasa. seadanya. Nah, jadi komunitas belajar ini Bapak Ibu, kita kembali ke slide yang atas. Dia itu harus berdampak pada hasil belajar murid Bapak Ibu yang dibicarakan. Oke, itu harus jelas itu. Kemudian yang dibicarakan harus meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian harus terjadwal. Kalau rapat kan biasanya dadakan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kasus rapat kan gitu kan. Nah, jadi Iya. kalau nggak terjadwal, kemudian nggak ada meningkatkan kualitas pembelajaran dan tidak ada hasil untuk murid, itu bukan komunitas Bapak Ibu. Ya. Nah, Iya. di sini sudah mulai jelas kita nih, bahwasanya komunitas belajar itu harus belajar bersama-sama, harus ada kolaborasi, Iya. betul yang disampaikan oleh Pak Rauf tadi, harus ada kolaborasi. Kemudian harus ada jadwalnya Bapak Ibu, kalau memang sudah disepakati hari Jadwal. Senin, ya. Kemudian harus berkelanjutan, jangan hanya hari Senin bulan November, bulan Desember hilang. Nggak boleh Bapak Ibu ya, harus berkelanjutan. Di sini kan komunitas ini bukan rapat ya, jadi dia tuh harus terjadwal, kemudian berdampak kepada siswa. Oke. Nah, di sini sudah mulai bulat ya pengetahuan kita Bapak Ibu ya, apa itu komunitas belajar. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, "Pak, kan kita komunitas belajar kita ngapain? Kita rapat dana BOS, Bu." Wah, itu bukan kegiatan komunitas. Itu kegiatan rapat itu, gitu-gitu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya komunitas belajar seperti itu. Oke, terima kasih untuk pemahaman yang luar biasa. Ya, oke. Jadi jenis komunitas belajar itu Bapak Ibu kita bulatkan lagi pengetahuan kita. Ada 3 yang pasti. Dalam sekolah, kemudian antar sekolah, dan Antar sekolah. komunitas belajar di daring atau di PMM. Nah, Luar ini dia. sekolah. Oke, jadi ada 3 ini ya. Komunitas belajar dalam sekolah, Bapak Ibu berkumpul 2, 3, 4 Sekolah. orang selama dalam sekolah, itulah komunitas belajar. Kemudian kegiatannya sudah kita sampaikan tadi harus jelas dan terukur. Antar Nah, dari sekolah biasanya. ya. Sesuai dengan jenjangnya sekolah. Oke. Antar Nah, sekolah yang pertanyaannya sekarang, komunitas yang saat ini Bapak ikuti di room ini komunitas yang mana Bapak Ibu? Daring. Ayo yakin? daring. Ayo, jangan ragu nih. Daring, Pak. Yang mana? Yang ini berarti ya? Sudah dijawab tuh.
Oke, jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi bahwasanya setiap webinar yang mengatasnamakan platform Merdeka Daring. Mengajar adalah komunitas belajar daring di PMM. Di PMM. Oke? Bulat ya? Siap. Alhamdulillah. Ini Ya. sudah sangat jelas. Oke, jadi besok pertanyaan semacam ini sudah tidak ragu lagi, Bapak langsung jawab, oh yang ketiga. Nah, Sekolah, dalam sekolah, antar sekolah, luar oke. sekolah, Tuh. dalam sekolah, antar sekolah, luar sekolah. Daring, Bu. PMM Daring, Pak. ketiga. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita membulatkan lagi pengetahuan kita nih mengenai komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini yaitu kegiatan guru mata pelajaran atau guru kelas atau lintas mata pelajaran yang dilakukan di dalam satuan pendidikan sendiri Bapak Ibu. Tidak melibatkan guru-guru yang lain. Wah, clear ya. Sudah jelas yang ini ya. Oke. Di sini sudah ada yang memiliki komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu? Sudah. Wah, keren. Sudah. Jangan lupa terus ditingkatkan ya. Luar biasa. Kemudian komunitas belajar antar sekolah ya tadi tuh PKG, Ada, KKG, sudah. MKKS. KKG ada, sudah ada. Oke. Dan yang ketiga ini yang ada nggak Bapak Ibu yang punya komunitas yang didaftarkan di PMM? Ada. Ada ya? Pertanyaannya sekarang. Ada. Ini kan kita ikut. Komunitas belajar itu, Oh, kompang. iya, betul. Sekarang pertanyaannya, apakah komunitas Bapak Ibu harus didaftarkan di PMM? Tidak harus. Tidak harus. Tapi Tidak harus harus kayaknya. Tidak harus ya, kayaknya ya. Tidak harus. Tapi Harus alangkah baiknya kayaknya. jika didaftarkan. Tidak Lebih harus. sempurna lagi. Oke. Tidak harus, Pak. Oke. Nanti di pertanyaan itu Bapak Ibu di sesi tanya jawab, kenapa kita harus daftar di PMM gitu ya? Nanti saya kasih. Oke. Jadi jawabannya Harus ya, semua. wajib. Jadi ya, kita simpulkan bahwasanya komunitas itu baik di dalam sekolah, antar sekolah maupun dan komunitas luar daring sekolah. itu tidak ada kewajiban kita untuk mendaftarkan Bapak Ibu. Oh kan? Tidak ada berkewajiban. Oke? Ya, tidak Tapi seharusnya. tapi nanti tolong ditanyakan ya, kenapa harus didaftarkan gitu. Oke, itu kita sip untuk pertanyaan nanti di sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut. Untuk meningkatkan mutu. Oke, untuk meningkatkan mutu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada Untuk pertanyaan. mendongkrak PMM. Oke. Ini pertanyaannya tadi sudah kita jawab di atas bahwasanya di situ harus meningkatkan kompetensi GTK, kemudian harus ada hasil belajar murid. Itu tujuan komunitas. Kalau keduanya ini tidak terpenuhi, berarti belum memenuhi syarat sebagai kegiatan komunitas. Oke, Bapak Ibu guru. Dan di sini tidak ada yang lebih spesifik, saya hanya menyampaikan gambaran besar bahwasanya kegiatan komunitas itu adalah harus berdampak kepada siswa, harus berdampak kepada guru. Itu poinnya. Oke, untuk komunitas antar sekolah sudah jelas. Bapak Ibu guru sudah mengikuti KKG, MGMP, MKKS, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu guru nanti di sesi cerita, Bapak Ibu guru bisa berbagi pengalaman termasuk menanyakan hal-hal yang memang dianggap perlu untuk pengembangan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru, di sini saya punya oleh-oleh nih untuk Bapak Ibu guru ya. Ini buku saku. Ya, yang mungkin buku saku ini belum Bapak Ibu guru butuhkan saat ini. Namun suatu ketika Bapak Ibu guru ditanya, apa itu komunitas ini? Komunitas ini saya yakin Bapak Ibu guru akan butuh untuk membaca buku ini. Karena saya sangat optimis, saya yakin sekali Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini adalah orang-orang aktif di sekolahnya masing-masing. Jadi, Oke, Pak. buku saku ini jangan sampai Bapak Ibu tidak simpan di dalam laptop atau HP-nya masing-masing, ya. Oke, mana linknya, Mai? Bagi link. Oke. Linknya, Pak. Ayo, Pak. Saya ini ingin Todong. berbagi. Langsung mau berbagi nih di Kombel besok. Wah, keren sekali. Terima kasih. Semangat. Baik. Oke, itu sudah saya bagi ya untuk linknya. Ingat, jangan klik yang Shopee ya, nanti malah hilaf
belanja. Oke, kita lanjut, itu sudah saya bagi di kolom chat. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu guru sekalian. Sekaligus Bapak Ibu guru nanti tanyakan satu paket. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah memiliki komunitas belajar di sekolahnya, jangan lupa untuk mengisi refleksi komunitas belajar Bapak Ibu guru. Manfaatnya apa? Nanti tanya di sesi bertanya jawab. Jadi ini wajib. Tapi yang bisa melakukan pengisian ini hanya kepala sekolah Bapak Ibu guru. Jadi dorong kepala sekolah untuk mengisinya, untuk mengisi refleksi komunitas belajar. Nggak banyak yang diisi Bapak Ibu guru, hanya diberikan semacam pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan komunitas kita dan jawab apa adanya. Nanti di situ akan mencerminkan komunitas belajar kita sudah efektif, kurang efektif, atau seterusnya. Tapi sekali lagi, ini sangat dianjurkan untuk diisi, namun tidak ada konsekuensi untuk komunitas kita Bapak Ibu, hanya untuk mengukur. Oke. Saya ingin mendengar satu orang yang boleh open mic ya, setelah mengikuti sesi tentang optimalisasi komunitas belajar ini, boleh melengkapi titik-titik ini. Siapa kira-kira Bapak Ibu mau berbagi? Satu orang. Setelah mengikuti sesi ini, saya jadi tahu kalau titik-titik kira-kira apa nih pasnya nih. Ini ada setelah mengikuti sesi ini saya jadi tahu kalau apa ya? Komunitas belajar ada 3. Oh, keren. Bahwasannya komunitas ada 3. Oke, jadi mantep ya. Jadi nggak ada ragu lagi. Oke, Kan Pak Rauf baru boleh, Pak belajar. Rauf. Pak Rauf boleh kalau mau jawab, Pak Rauf silakan Mau Pak Rauf. nambahkan. Oke, boleh Pak Rauf. Mungkin Mungkin terkendala terkendala mic ya. Oke, ya. Ibu Maria boleh, Ibu Maria. Setelah sesi ini saya jadi tahu kalau apa kira-kira? Oh, di sini ada di kolom chat lebih tahu tentang Apa tujuan. pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, setelah mengikuti sesi ini, saya jadi tahu kalau titik-titik apa? Tadi sudah ada yang mengatakan ada 3 jenis komunitas belajar. Kemudian ada yang mengatakan ada tujuan komunitas belajar lebih paham lagi. Tinggal satu nih yang belum nih. Apa kira-kira? Setra apanya? Yang tidak kalah penting tadi hadiahnya tadi apa tuh? Jadi tahu kalau ternyata ada buku saku komunitas belajar sebagai senjata Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Kan itu tadi yang diminta linknya, bener nggak tuh? Betul. Itu jadi jangan lupa Bapak Ibu. Jadi buku saku itu adalah senjata Bapak Ibu. Ya, belajar berbagi dan kolaborasi berbeda. Oke, terima kasih untuk responnya. Kita Terima kasih lanjutkan di forum banyak, diskusi Pak. nantinya. Oke, kita kembalikan ke Pak Multazam. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada pemateri kedua kita yang alhamdulillah telah menjelaskan dengan baik, yaitu bagaimana mengoptimalisasi komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju ke sesi terakhir kita, yaitu diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menyebutkan nama, alamat sekolah, kemudian pertanyaan ditujukan kepada pemateri 1 atau pemateri kedua. Untuk materi pertama tadi, materinya praktik baik, bagaimana penyusunan aksi nyata di PMM. Kemudian materi kedua, optimalisasi komunitas belajar. Silakan Bapak Ibu. Wah, sudah banyak yang angkat tangan ini. Yang pertama saya persilakan kepada Ibu Maria Matildes Diu. Silakan Ibu. Boleh di open mic, kemudian perkenalkan diri, pertanyaannya ditujukan kepada pemateri yang mana. Silakan. Ibu Maria. Oke, sepertinya Ibu Maria ini izin ke belakang sepertinya. Kita persilakan kepada Ibu Nur Laila. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu perkenalkan Mau diri. ya, nama saya Bu Nur Laila dari SDN 1 Mantang, Oke, guru silakan kelas Bu. 3. Ya, guru kelas 3. Saya mau bertanya tentang bagaimana menyusun aksi nyata biar lebih detail, biar lebih enggak terlalu banyak kata-kata, biar lebih singkat dan jelas tapi Oh, ini dan biasanya lebih menarik lah. Ini. pertanyaan siswa, ada cara yang lebih cepat enggak? Ada cara yang lebih simpel enggak? Oke, Aksi baik. nyata Nah, yang Bapak lebih Ibu, ada. jelas, singkat, padat Ada dan jelas, yang rinci siap. tapi menarik lah itu. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus ya. Oke, silakan. Pertanyaan kedua kita terima 3 dulu. Ibu Muhlisul Mujahidah. Silakan Bu, perkenalkan diri, alamat sekolah dan pemateri yang ditanyakan kepada pemateri siapa. Silakan Bu. Mana Ibu Muhlisul tadi? Baik, Bu Muhlisul sepertinya ada kebutuhan yang ini ya, tiba-tiba sebenarnya ada gangguan ya. Baik, Ibu Baik Nurul Hidayati, silakan Bu. Oh, nggih, terima kasih Pak. Terdengar suara saya? Oh, sangat jelas Bu, silakan. Oh, nggih. Pertama, yang ingin saya tanyakan ini sama pemateri kedua mengenai kombel, Pak, nggih. Di mana saya ingin bertanya, apa alasannya sehingga komunitas belajar itu tidak wajib untuk didaftarkan di PMM kan? Sesuai yang disuruh nanya tadi. Terus ini pertanyaan begini, bagaimana sih cara kita mengatasi ketika kombel yang ada di sekolah kita itu menurut kita nih tidak sesuai dengan panduan-panduan yang tadi Bapak pemateri itu sampaikan, betul-betul membuka mata saya, hampir-hampir mirip lah. Tapi saya takut untuk mengungkapkan karena menghargai yang kombel karena merasa senior lah begitu. Terkadang saya merasa malas memakai sertifikat yang dibuat karena tidak sesuai dah istilahnya, hanya kombel itu kan harus sesuai apa yang dibahas, kemudian terjadwal kan. Sementara ini tidak terjadwal dan tadi berkelanjutan, misalnya sekali sebulan, bulan berikutnya begitu kan. Nah sekarang ada nggak tip-tip atau trik buat kita itu Bapak agar kombel yang di sekolah kita itu sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi begitu, ada kayak biar terbuka pikiran teman-teman kita nanti. Saya akan menyampaikan pelan-pelan. Makanya saya bersyukur mendapatkan buku terakhir tadi link itu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul Hidayati. Baik, sepertinya kita persilakan dulu menjawab pertanyaan pertama. Ini tujukan kepada Pak Agus. Ini pertanyaannya Pak, bagaimana trik ya supaya aksi nyatanya simple, sederhana, tidak terlalu banyak tulisan, menarik dan mudah divalidasi nanti. Mumpung ada Pak validator, bisa nanti dibantu tambahkan oleh Pak Mahmud. Oke, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Sebenarnya dalam aksi nyata itu kita Bapak Ibu itu tidak diarahkan untuk ribet ya Bapak Ibu, sederhana mungkin gitu. Bahkan tidak perlu Bapak Ibu harus susah-susah untuk membuat aksi nyatanya dalam bentuk Canva lah atau apalah. Boleh Bapak Ibu menggunakan Word saja. Apa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu paling mudah Bapak Ibu bisa lakukan? Salah satu contoh Word ya Word. Setelah Bapak Ibu buat susun di Word, Bapak Ibu tinggal konversi ke PDF karena sistem memang hanya bisa diunggah jika bentuk filenya yaitu PDF. Itu saja Bapak Ibu. Tidak perlu harus bersusah payah sampai
kerja keras untuk membuat desainnya begitu wah gitu, itu sih tidak ditekankan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin belajar, tujuannya belajar, ya alhamdulillah begitu ya. Nah, jadi dapat ilmunya, dapat juga validasinya begitu. Sedikit berbagi ya Bapak Ibu. Ini sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Sekedar contoh aksi nyata. Ini Bapak Ibu, yang tadi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Iya, sudah. Iya, ini topiknya adalah berdiferensiasi proses. Diferensiasi paket B, C ya. 6 lantai. Iya. Yang tadi saya sebutkan, ini adalah judul Bapak Ibu ya. Judul dari aksi nyata Bapak Ibu. Ini boleh berbeda sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Iya. Nah, Bahasa namun Indonesia ke dalam konteks keluar daripada topik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi dokumen pendukungnya adalah deskripsi dan refleksi. Karena ketika kita mengupload aksi nyata kita itu diminta pada akhir upload persetujuan, ketika di akhir kita mau upload, itu ada deskripsi ya biasanya. Itu ada beberapa pertanyaan deskripsi itu terkait dengan perasaan, hal-hal baru yang kita dapatkan. Nah, seperti gambaran itu. lah, Pak. Nah, gambaran. Nah, ini adalah istilahnya dokumen pendukung yang tadi. Lalu yang kemudian dokumen yang wajib. Ya, isinya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya buat ini menggunakan Canva Bapak Ibu. Tapi tidak harus Bapak Ibu menggunakan Canva. Tapi Canva memang memudahkan kita Bapak Ibu. Di sana ada banyak template yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Hanya untuk mempercantik tampilan saja Bapak Ibu. Iya, memperindah. Memperindah saja. Jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan apa saja. Nah, namun pada esensinya adalah sederhana, gunakan Word saja. Kemudian Bapak Ibu, yang tadi ini judul. Lalu kemudian aksi nyata kita atau isinya yaitu sesuai dengan panduan-panduan atau guidance-nya begitu. Nah, yang tadi dokumen wajib itu adalah dokumentasi Bapak Ibu dan paparan media ataupun RPP dan sejenisnya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Karena ini adalah kita melakukan salah satu jenis diferensiasi, apa yang harus kita lakukan ya tentu melakukan asesmen awal. Nah, di sini saya menggunakan asesmen awal menggunakan Google Form ya, memberikan anak-anak kuis ya di sini. Nah, di dokumentasi ini Bapak Ibu harus menjelaskan begitu. Foto kegiatan Bapak Ibu jelaskan sedang apa begitu. Melakukan apa. Nah, deskripsinya lah. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dokumen wajibnya adalah dokumentasi kita ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah. Namanya juga nyata ya, bukan main-main. Iya, aksi nyata gitu. Karena banyak juga ya Bapak Ibu yang ya foto kegiatannya yang dulu yang sehari itulah gitu. Tidak sesuai begitu dengan topik. Tidak sesuai dengan topiknya. Nah, sehingga itulah alasan kenapa modul ajarnya, RPP-nya gitu ya. Nah, baik. Harus disusunnya. Nah, ini dokumen wajibnya. Kemudian refleksi. Refleksi ini kan tidak wajib juga Bapak Ibu ya. Yang wajib itu adalah umpan balik. Nah, namun di sini refleksi ini sengaja saya tuangkan ini untuk melengkapi dari apa yang aksi nyata saya begitu. Umpan balik itu dari siswa dan bisa juga dari rekan sejawat, iya, Pak. Betul, karena tergantung dari panduan nanti ya. Karena kadang kita diminta di panduan itu mintalah umpan balik kepada rekan sejawat kan gitu kitanya. Atau peserta didik gitu. Nah, ini untuk panduannya adalah
kita diminta untuk meminta umpan balik kepada rekan peserta didik. Nah, ini saya buat menggunakan Google Form juga, Quizzes gitu. Kemudian saya capture ya tangkapan layar di mana yang saya tangkap layarnya adalah respon peserta didik begitu, atau jawaban peserta didik. Ya, bisa juga Bapak Ibu menggunakan tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu bisa menggunakan WA, ya. Itu di capture apa yang Bapak Ibu minta di sana, tinggal di foto. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan foto hasil tulisan siswa kita misalkan, maupun rekan sejawat kita. Banyak juga yang misalkan yang dari unsur dari SD misalkan atau TK, PAUD gitu ya. Bagaimana untuk minta umpan balik kepada peserta didik yang tentunya mungkin masih belum bisa menulis nih. Ya, menulis. Kalau yang bisa pakai emoji itu, Pak. Kalau yang kelas 1, kalau yang PAUD kan belum bisa betul. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan bagi teman-teman yang guru PAUD ataupun TK, SD kelas 1 misalkan, itu menggunakan interview Bapak Ibu. Artinya interview itu menanyakan langsung respon peserta didik, lalu kata dari respon dari peserta didik itulah Bapak Ibu ketikkan ataupun tulis, Bapak Ibu sendiri yang tulis di Word tersebut dengan apa namanya struktur. Biasa kan kalau kita ngutip kata orang itu ada tanda petik ya di atas, kemudian membuat nama orang tersebut ya, kita mengutip kata orang itu seperti itu ya, jenisnya lah. Bisa seperti itu. Wawancara langsung lah Pak ya. Iya, wawancara langsung. Misalkan Bapak Ibu mau mengutip kata orang gitu, kata peserta didik, maka kita tulis katanya lalu membuat nama siswa kita gitu. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu langsung di samping kata respon peserta didik tadi yang kita tulis itu kita lampirkan foto peserta didik sebagai bukti bahwa ini loh siswa kita yang ngomong gitu loh, nah, atau yang memberikan respon. Nah, kedua bisa juga Bapak Ibu memfoto peserta didik kita itu sambil memegang lembar atau tulisan yang peserta didik tulis begitu, respon. Iya, ya Pak. Ya, bisa saja misalkan dalam bentuk emoticon misalkan ya, emoji ya, perasaannya senang. Jadi emotikonnya senyum begitu ya. Itu boleh misalkan pada peserta didik kita yang mungkin mohon maaf di SLB misalkan. Jadi responnya kan enggak mungkin misalkan peserta didik kita mungkin membuat yang tuna rungu misalkan. Nah, itu bisa berbentuk umpan baliknya itu adalah emoticon. Boleh itu. Ekspresinya ya. Ya, ekspresinya. Lalu kemudian di lampiran, biasanya kan yang dimaksudkan tadi di guidance-nya itu adalah paparan atau media, modul ajar misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa melampirkan modul ajarnya gitu. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau misalkan membuat modul ajarnya langsung terintegrasi dengan kegiatannya, foto-foto kegiatannya bisa juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah aksi nyata yang saya buat ini mendapat validasi lulus ya Bapak Ibu. Nah, sudah ditelaah oleh Yulia Isratul Aini. Ini nama luar biasa Pak aksi nyatanya. Ya, ini yang ditelaah oleh Yulia Isratul Aini ini Bapak Ibu ya. Beliau inilah yang menelaah. Karena sekarang sistemnya enggak main-main. Validator yang itu nyata terjadi. Iya. Validator itu sekarang bisa validator itu sekarang muncul ketika kita buka aksi nyata kita, nama penelah itu biasanya ditulis di sini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada aksi nyata Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat ya.
nama validatornya. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat profil dari si penelaah ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat profil yang menelaah Bapak Ibu. Coba buka, Pak. Nah, ini profilnya. Nah, ini dia. Ini kemungkinan apa namanya, validatornya validator angkatan pertama ini ya Bapak Ibu. Nah, ini validatornya adalah angkatan pertama Bapak Ibu. Bisa jadi dia dari unsur pengawas, bisa jadi seperti katanya Pak Mahmud tadi, beliau adalah validator angkatan pertama. Kalau yang sekarang itu ada kriteria Bapak Ibu ya, ada kriteria untuk menjadi validator. Kalau tidak salah itu ada rekomendasinya harus memiliki aksi nyata ya, aksi nyata itu minimal 10. Itu kriteria. Nah, kebetulan untuk aksi nyata alhamdulillah sampai saat ini baru mendapat 61 Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait cara menyusun aksi nyata Bapak Ibu. Semoga bisa di ATM ya Bapak Ibu. Nah, ya, itulah sedikit langkah-langkah begitu. Baik, Kita itu Azam. baik, terima kasih Pak Agus. Gimana? Baik Ibu, yang bertanya tadi itulah bentuk aksi nyata yang sederhana, simple, sehingga nanti dari pihak validator itu betul-betul bisa memberikan validasi sehingga sertifikat Bapak Ibu bisa keluar. Jadi yang terpenting itu unsur-unsur wajibnya terpenuhi Bapak Ibu. Sekali unsur-unsur wajibnya silahkan nanti dipenuhi. Karena kita memiliki waktu yang terbatas Bapak Ibu, kita lanjut untuk berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan kedua tadi kepada Pak Mahmud, yaitu pertanyaannya tadi yang pertama, kenapa kenapa Kombel tidak wajib untuk didaftarkan di PMM? Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kondisi di sekolah. Tadi Ibu Nurul kalau nggak salah ya, Ibu Nurul Hidayati terkait dengan kondisi sekolahnya yang Kombelnya tidak berjalan, tidak sesuai dengan aturan dari komunitas belajar yang Pak Mahmud tadi sebutkan. Bisa mungkin diberikan tips praktik baik atau trik bagaimana agar Kombel yang saat ini berada di sekolah Ibu Nurul Hidayati ini berjalan sesuai dengan aturan yang semestinya. Baik, langsung saja persilakan kepada Pak Mahmud untuk menjawab. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mul. Luar biasa ya. Kalau Pak Agus yang nyampe ini banyak inspirasi. Terima kasih Pak Agus ini luar biasa ilmu yang kita dapatkan juga dari beliau. Ini kaitannya komunitas kita nggak diakui nih, di sekolah nggak ada dukungan. Oke, Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, guru gaptek dulu ketika dibangun, itu kenapa kok namanya gaptek gitu? Itu karena penolakan Bapak Ibu kalau Ibu tahu. Ini karena ditolak, umpama dulu kita mau buat seminar, mau buat pelatihan pada tahun 2018 kurikulum merdeka, kurikulum K13 waktu itu. Guru-guru yang diajak untuk membuat perangkat ajarkan itu terkenal kurikulum 13 kan membuat RPP yang panjang-panjang tuh Bapak Ibu ya. Jawabannya mereka apa Bapak Ibu guru? "Saya tuh gaptek Pak Mahmud, nggak usah diajak saya, Bapak dah yang masih muda," gitu. Sehingga apa, muncullah ide saya waktu itu buat gaptek. Kok teman-teman disuruh belajar kok bilangnya gaptek-gaptek terus gitu. Akhirnya saya buatlah sebuah komunitas yang namanya Guru Gaptek gitu. Yang berani ngomong gaptek berarti sudah berani menerima resikonya, yaitu apa? Gesit, aktif, pinter teknologi gitu. Nah, artinya Guru Gaptek itu dibangun dari penolakan.
Kemudian kenapa penolakan ini nggak boleh dibiarkan? Artinya nggak dibiarkan, kita tuh nggak terlena dengan kesedihan penolakan itu Bapak Ibu guru. Ketika guru gaptek kita daftarkan di PMM pada tahun 2021, waktu itu pertama kali dibuka oleh, platform Merdeka Mengajar, didaftarkan guru gaptek di komunitas itu, ya pada saat itu di NTB masih sedikit yang mendaftar, guru gaptek kita daftarin Bapak Ibu. Nah, setelah saya daftarkan, saya promosikan lagi ke sekolah itu Bapak Ibu guru. Di sekolah guru saya hanya sekitar 25 orang Bapak Ibu guru. 30 itu mentok dengan guru dosen terbang. Nah, situ kita kenalin, ini PMM kita sudah aktif guru gapteknya. Nggak ada satupun yang follow Bapak Ibu. Tapi di situ ada follower-nya berapa Bapak Ibu? Saya tunjukkan, 500 orang. Tapi nggak ada satupun dari sekolah waktu itu. Ya. Kemudian seiring dengan waktu menjadi sekitar 1000 kurang lebih atau 600, kalau dulu 600 tuh sudah banyak sekali dulu, karena orang belum familiar pada tahun 2001. Disitulah komunitas guru gaptek ini menjadi 100 komunitas, tunas komunitas yang ada di PMM. Di situ guru gaptek diundang dengan 100 komunitas se-Indonesia di Bali waktu itu pada tahun 2022. Nah, di sana mulailah dikenal, mulai dipercaya oleh sekolah-sekolah, akhirnya sekolah-sekolah nanya, "Kok bisa Pak Mahmud ini diundang di Bali?" Gitu ya. "Kenapa kok bisa?" Gitu. Akhirnya mereka secara mandiri follow di PMM ya. Akhirnya mereka mulai belajar dan saat ini guru gaptek punya, follower sejumlah 20.700 Bapak Ibu guru. Dari mana? Dari asal muasalnya tertolak Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, guru gaptek punya follower 20.700 sekian tadi itu, bukan mulus-mulus begitu Bapak Ibu, dari proses ditolak, itu yang pertama. Untuk menjawab yang kedua, kenapa kok harus didaftarkan? Kalau kita refresh kembali, guru gaptek ini siapa sih? Guru swasta. Kalau dari pemerintahan nggak dianggap apa-apa Bapak Ibu guru, nggak dilihat. Tapi itulah hebatnya sistem pendidikan saat ini. Tiba-tiba ada undangan datang atas nama komunitas. Komunitasnya apa? Guru gaptek. Setelah kita telisik kenapa guru gaptek kok diundang? Ternyata dilihat dari aksi nyatanya, dilihat dari bukti-bukti karyanya. Makanya bukti karya Bapak Ibu jangan dianggurin. Saya diundang dari BGP NTB, ditanya, "Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kenapa diundang?" Saya nggak ngerti ya. Ternyata mereka bermain data Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru jarang buka PMM, Bapak Ibu guru jarang buat aksi nyata, Bapak Ibu guru tidak membuat bukti karya, bagaimana Bapak guru eksistensinya bisa dilihat oleh kementerian Bapak Ibu guru. Itulah kenapa sehebat apapun komunitas Bapak Ibu guru, ini sebenarnya rahasia ini untuk komunitas ini, tapi kita bongkar di sini. Kenapa? Saya ingin memberikan pengalaman, kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru dari hal yang nggak dilihat oleh, dinas kabupaten, yang tidak diapresiasi usahanya di dinas kabupaten, jangan bersedih, ya. Mungkin saya nggak pamer ya Pak Multazam ya, untuk motivasi aja ini. Saya, akhir bulan kemarin dari Jakarta Bapak Ibu guru, itu dari unsur guru gaptek, dari komunitas belajar, dan itu pun kita nggak sangka, kenapa kok dipilih gitu. Tapi kalau kita menggunakan sistem, kalau kita bilang ordal ya, guru gaptek ini nggak ada apa-apanya, nggak akan pernah dipakai oleh siapapun. Tapi sistem kita sangat baik Bapak Ibu guru. Selama kita produktif, ya mengikuti alur, kemudian kita bisa membuktikan dengan data kayak Pak Agus tadi, 61 aksi nyata, bayangkan. Siapa yang bisa mengelak kalau beliau itu nggak kompeten dalam bidang pembuatan aksi nyata? Siapa yang nggak akan setuju itu? Dan kalau kementerian butuh orang untuk berbagi praktek baik, kira-kira di antara Bapak Mahmud, Bapak Multazam, Bapak Agus, saya tanya dengan jujur Bapak Ibu guru, siapa yang bakal diundang oleh kementerian untuk berbagi aksi nyata? Siapa? Siapa yuk? Bapak Agus yang akan diundang Bapak Ibu guru. Kemudian kalau kita sekarang kementerian butuh kombel yang punya follower banyak nih dari guru gaptek, Pak Multazam sama Pak Agus. Kira-kira kombel mana yang akan diajak oleh kementerian? Ya tentu dengan tidak mengatakan Pak Multazam kombelnya nggak bagus, bukan. Karena kita bermain data Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa, semuanya bisa, punya kesempatan yang sama. Siapa yang memang
kementerian butuhkan untuk bisa prospek, itu akan dipanggil meskipun Bapak Ibu tidak punya kedekatan dengan dinas pendidikan setempat. Ya, karena suratnya dari kementerian. Itulah kenapa Kombel Bapak Ibu sehebat apapun, kalau tidak didaftarkan di PMM, Bapak Ibu tetap dianggap nggak ada. Daftarkan Bapak Ibu, meskipun tidak wajib. Mereka memang sengaja Bapak Ibu, mereka nggak bilang, Bapak Ibu punya komunitas, daftarkan, nggak ngomong itu. Tapi kita menghadiri seminar-seminar mereka selalu punya kejutan. Bagaimana program bergema BLPT Kemendikbudristek waktu itu dibuat. Beliau bilangnya begini waktu itu, Pak Multazam, sahabat saya, Pak Agus sahabat saya ini, yang di sini juga Pak Panji yang ada di ruangan ini. Kemendikbudristek bilang, dan saya sendiri pribadi nggak tahu, bahwasanya bergema ini akan ada yang di akhir program, salah satu perwakilan nanti akan diajak ke Jakarta. Nggak pernah dia ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Kita sama-sama kolaborasi, tapi sekali lagi data, kesempatan sama, dan kita nggak ada kompetisi. Tapi mereka melihat rekam jejak kita, mereka melihat bagaimana laporan kita, mereka melihat bagaimana komunitasnya dijalankan dengan baik, dan itu bisa diadopsi dan terbuka untuk semua guru se-Indonesia. Kalau kita boleh berkaca Bapak Ibu guru, kalau kita 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10 tahun lalu sebelum Pak Jokowi, siapa yang diundang oleh kementerian? Mungkin kita kayak enggak pernah, kayak nggak kebayang kita bisa ke hotel tuh nggak kebayang Bapak Ibu. Kenapa? Kita bukan siapa-siapa gitu loh. Kalau saya ke dinas umpamanya, nggak dikenal Bapak Ibu guru. Kenapa? Saya guru swasta. Tapi dari kementerian saya punya rekam jejak yang semua nggak bisa mengelak. Karena kita punya data. Nah, sekarang kesempatan ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu yang belum memulai, mulai malam ini pikirkan, apa nama kombelnya, daftarkan di PMM, jangan pedulikan yang menolak Bapak Ibu, terus berbuat. Kalau memang Bapak Ibu guru, memang bagus di karya, di video, buat video pembelajaran kemudian upload. Dan sekali lagi, gunakan media sosial untuk berjejaring Bapak Ibu. Guru Gaptek menggunakan media Telegram, menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook. Di situ Bapak Ibu, waktu itu pada bulan 4 atau bulan 5 tepatnya, di situ pusat pengembangan karakter menghubungi guru Gaptek itu bukan dari WA Bapak Ibu guru, tapi dari media sosial. Di Facebook tiba-tiba ada yang nanyain, kira-kira kalau saya komunikasi dengan ketua guru Gaptek lewat mana ya? Dia nanya di Facebook Bapak Ibu, yang followernya guru Gaptek hanya 600 orang loh. Bayangkan. Sedangkan di Telegram itu 4.000, tapi nggak di Telegram dia. Tapi kita buka ruang jejaring. Ya mungkin tim itu nggak familiar sama Telegram, dia familiarnya sama Facebook. Di situ dia bisa menjumpai kita. Bangun Bapak Ibu dari sekarang. Kalau memang ingin mengambil kesempatan ini, itu. Jadi tidak ada omong kosong. Makanya kalau kemarin kita terakhir di Jakarta, banyak orang yang nangis terharu Bapak Ibu, karena dia menyadari dirinya orang kecil. Kalau dihitung-hitung di kementerian, di pendidikan dinas setempat, nggak dihitung Bapak Ibu, nggak dianggap, nggak dinilai, nggak dilihat sudah. Tapi dia nangis di Jakarta, kok bisa saya yang dipanggil gitu. Ternyata data ini Bapak Ibu guru. Dan itu kesempatan ini kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan daftarkan dia, buat karya, ikuti webinar seperti ini, ambil ilmunya. Ya terus untuk mengembangkan diri, insya Allah berikutnya di program berikutnya Bapak Ibu guru yang akan pergi ke Jakarta, ke Bali, ke Surabaya, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, itu kalau mau. Kalau tidak mau, ya kita akan menjadi penonton. Ya, dan ini pilihan untuk pengembangan diri. Ya, ini untuk menjawab kenapa komunitas kita harus didaftarkan. Salah satunya bonusnya bisa jalan-jalan gratis nih Pak Mul ya. Oke, terima kasih Pak Mul. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Sangat inspiratif Bapak Ibu dari pengalaman perjalanan latar belakang dari guru Gaptek ini sendiri. Sangat menginspiratif sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun kementeriannya saya pikir kita harus tetap terus bergerak. Mumpung PME ini saya pikir masih banyak bisa diakses Bapak Ibu, silahkan kita akses sebanyak mungkin, kita daftarkan, kemudian kombel kita di PMM, bisa Bapak Ibu berkolaborasi dengan kami Bapak Ibu. Kami alhamdulillah yang mengadakan kegiatan ini, kami kumpulan dari guru bergema. Bisa kita berkolaborasi dengan sekolah Bapak Ibu. Bagaimana Pak Mahmud, Pak Agus, siap? Siap. Tambahkan mungkin Pak Mul, tambahkan bahwasanya sinergi PMM itu semua komunitas itu gratis. Bahkan kita dilarang untuk memungut biaya. Ya,
Betul. Jadi Bapak Ibu, kami yang mengadakan kegiatan webinar ini tidak memungut biaya spesial pun. Karena kita ingin pendidikan ini berdampak untuk semua unsur yang ada di Republik ini, termasuk kita yang berada pada saat di ruangan ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kami dari Komisi Guru Bergema senantiasa melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kami sukarela Bapak Ibu, dan saya pikir Bapak Ibu memiliki kesempatan yang sama seperti Mohon yang maaf, disampaikan link absennya. tadi. Gimana? Link Sudah absen. dari tadi. Oke, sepertinya sudah Ada di di-share chat kolom. oleh Ih, Panji ya. ya, malahan Oke, udah baik dapat Bapak Ibu. sertifikat langsung. Karena waktu kita sangat terbatas ya, ini sudah jam 1:41. Jam 9 lebih 41 menit Share di Bapak mana, Ibu. Kak? Jadi kita lagi sekali memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan pendidikan kita. Bapak Ibu memiliki Kombel atau Bapak Ibu sendiri mulailah bagaimana mengaktifkan topik-topik di PMM, karena kita nggak tahu kementerian besoknya seperti apa langkah-langkahnya. Yang jelas kita persiapkan diri kita sehingga kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk bisa memperluas jaringan, untuk memperluas wawasan kompetensi kita sebagai seorang guru. Amin. Mohon maaf, link absennya bisa di-share lagi nggak? Oke. Silakan ya langsung nanti sama host ya untuk link absensinya. Baik, sepertinya kita cukupkan Bapak Ibu untuk, nah itu sudah di-share ya. Silakan Bapak Ibu, cuma waktunya terbatas sekali untuk bisa mengakses sertifikat. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, sebelum kita cukupkan, kami persilahkan untuk menyampaikan statement, closing statement ya dari Pak Agus dan Pak Mahmud. Pak Agus dulu, silakan Pak Agus, ada closing statement dulu untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini kepada para peserta. Baik, terima kasih Pak Mutazal. Sedikit dan juga closing statement bahwa teruslah belajar, capai cita-cita, tak peduli arah melintang, insya Allah kita akan mencapai tujuan. Terima kasih Pak Mutazal. Oke, baik. Terima kasih dan apresiasi kepada Pak Agus. Selanjutnya Pak Mahmud, silakan Pak Mahmud untuk closing statement-nya. Oke, Bapak Ibu Guru, manfaatkan kesempatan yang tersisa. Ini masih lama sekali. Komunitas belajar masih akan tetap dibutuhkan di kementerian dengan kurikulum apapun bundeknya. Tapi yang jelas komunitas belajar ini tidak terafiliasi dengan kurikulum apapun. Dia tetap akan menjadi teman kolaborasi BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi Pendidikan Kemendikbudristek. Jadi jangan usah khawatir, komunitas belajar adalah tempat terbaik untuk mengembangkan diri Bapak Ibu sekalian. Baik, closing statement yang sangat luar biasa. Terima kasih kita ucapkan kepada dua umateri hebat kita pada malam hari ini yang telah menambah wawasan keilmuan kita terkait dengan bagaimana membuat aksi nyata yang baik, kemudian mengoptimalisasi komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, tadi saya awali dengan quotes, maka saya akhiri pun dengan quote kegiatan kita pada malam hari ini. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang hendak ingin akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa kepada host kita yang luar biasa, standby terus. Tetap sehat, semangat untuk meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu. Terima kasih lagi sekali, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan
ruang Gmail.